Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di aljabar linear terapan. Kini kita masuk ke topik model manajemen hutan. Ya. Nah, prasyarat ataupun konsep-konsep yang digunakan mayoritas pada topik yang akan dibahas kali ini adalah berkisar di matriks ya, penjumlahan matriks, perkalian matriks. Jadi cukup terfokus. Nah, sebelum ke inti permasalahannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah berdasarkan judulnya, manajemen hutan. Jadi, yang difokuskan ini adalah secara garis besar gitu ya, sebenarnya berangkat dari permasalahan kalau di luar negeri sana, gitu, apa namanya, pemanenan pohon begitu ya, seringkali salah satunya itu digunakan seperti misalkan pohon untuk Natal ya. Nah, biasanya pada musim-musim tertentu tingkat permintaan gitu ya, permintaan untuk pohon Natal itu meningkat. Nah, untuk itu dari sana kan ada permasalahan yang muncul. Kalau misalkan terus-menerus dilakukan pemanenan lah begitu ya, pemanenan pohon gitu dalam hutan, maka pada suatu saat pasti akan habis si hutan itu. Nah, sedangkan kebutuhan terus ada dan juga kebutuhan untuk pohon itu sendiri gitu ya, tidak hanya berkisar pada untuk ornamen pada Natal, tetapi juga hal-hal lain. Salah satunya misalkan untuk kebersihan udara dan yang lain sebagainya banyak. Nah, untuk itu di dari situ muncullah problem gitu ya, bagaimana kita bisa manage gitu ya, hutan itu ya yang entitasnya itu banyak, tapi dalam hal ini kita fokuskan ke dalam pohon-pohonnya gitu ya, supaya pemanenan masih tetap dilakukan tetapi tidak meninggalkan si hutan itu sampai habis gitu ya, yang nantinya pada akhirnya akan menyisakan kita tidak bisa lagi memanen pohonnya gitu ya. Nah, tentu saja namanya model begitu ya, namanya model itu memiliki beberapa keterbatasan bergantung dari kompleksitas model itu sendiri. Ada model yang sederhana, tentu saja banyak asumsi di situ yang dibuat, banyak asumsi yang diterapkan. Artinya ada batasan-batasan dari model tersebut. Nah, untuk di sini juga ada beberapa batasan yang kita asumsikan di awal. Ya, jadi pertama pohon itu dikelompokkan berdasarkan tinggi ya ke dalam beberapa kelas-kelas. Jadi pohonnya dikelompokkan berdasarkan tinggi. Kemudian panen pohon itu dilakukan secara berkelanjutan, di mana bibit baru yang ditanam itu untuk menggantikan pohon baru yang dipanen. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah memaksimalkan hasil panen, tetapi tetap menjaga keberlangsungan hutan. Seperti yang tadi saya sempat singgung, kita masih bisa memanen sesuai dengan demand-nya, begitu ya, tetapi tidak meninggalkan hutan itu jadi apa namanya, pada saat nanti gitu ya, jadi gundul, tidak ada lagi yang bisa dipanen. Nah, pohon dalam kelas tinggi dapat tumbuh ke kelas yang lebih tinggi atau tetap di kelas yang sama, gitu ya. Nah, di sini ada apa namanya asumsi modelnya. Jadi ceritanya seorang pemanen mempunyai diasumsikan punya hutan gitu ya. Jadi dia seseorang yang memiliki hutan namanya Douglas Fir yang akan menjual hasil panennya itu sebagai pohon Natal ya dari tahun ke tahun. Kalau di kita banyak orang yang punya perkebunan peternakan kambing gitu ya atau sapi. Nah, setiap tahun gitu ya kambing dan sapinya itu kan minimal minimal digunakan pada saat Idul Kurban. Nah, itu kan pasti ada apa namanya? Masalah juga di situ ya gimana kalau misalkan kita tidak serupa dengan ini misalkan si kambing ataupun sapi terus-menerus dikeluarkan dalam artian dijual ke umum gitu ya ke konsumen. Nah, tetapi kalau tidak ada apa namanya tindakan yang sesuai gitu nanti pada saat di suatu saat si peternak itu tidak akan lagi punya kambing untuk dijual
ya. Nah, setiap bulan Desember pemanen memotong beberapa pohon untuk dijual. Untuk setiap pohon yang dipotong, sebuah bibit ditanam di tempatnya. Jadi setiap kali dipotong, setiap bibit ditanam. Dengan cara ini, total jumlah pohon di hutan itu selalu sama. Jadi yang pada saat dipotong langsung ditanam lagi. Nah, ini model yang disederhanakan ya. Jadi dalam model yang disederhanakan ini, kita tidak akan mempertimbangkan pohon yang mati di antara panen. Jadi diasumsikan semua pohon itu pertumbuhannya baik gitu ya. Tidak ada yang mati di tengah-tengah. Kemudian diasumsikan pula bahwa setiap bibit yang ditanam itu bisa bertahan hidup dan tumbuh sampai dipanen. Jadi tidak walaupun pada kenyataannya ada saja gitu ya, tidak semua bibit bisa dengan lancar bisa sampai tumbuh dengan baik gitu ya. Bahkan kadang-kala mungkin bisa tumbuh dengan baik, tapi bisa jadi tidak sesuai dengan karakteristik yang konsumen inginkan, misalkan seperti itu. Nah, itu asumsi-asumsinya dibatasinya seperti itu. Nah, di pasar pohon dengan tinggi yang berbeda memiliki nilai ekonomi yang berbeda, tentu saja ya. Ini secara naturalnya seperti itu. Misalkan terdapat N kelas harga yang berbeda yang sesuai dengan interval tinggi tertentu. Kelas pertama terdiri dari bibit dengan tinggi dalam interval tertentu dan bibit ini tidak memiliki nilai ekonomi. Nah, kelas ke N terdiri dari pohon dengan tinggi lebih besar atau sama dengan nilai tertentu. Nah, ini gambaran maaf. Gambaran yang tadi ya kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik ya, grafik ini kemudian dalam tabel ini terlihat seperti ini. Jadi ada kelasnya dari 1 sampai N, kemudian nilainya itu bisa sampai PN, kemudian ada interval tinggi tertentu ya. Kalau misalkan antara 0 sampai H1 maka harganya segini, antara H1 sampai H2 harganya segini dan seterusnya. Nah, kemudian misalkan XI adalah jumlah pohon dalam kelas KI yang tersisa setelah setiap panen. Nah, akan dibentuk sebuah vektor kolom dengan angka-angka yang menyebut dan kita akan menyebutnya sebagai vektor non panennya. Jadi vektor ini X sama dengan S1 sampai XN itu adalah vektor non panen. Untuk kebijakan panen yang berkelanjutan ya, hutan harus dikembalikan setelah setiap panen konvergensi yang diberikan oleh vektor non panen X gitu ya. Nah, sederhananya yang tadi saya sampaikan di awal, sebagian dari masalah kita adalah untuk menentukan vektor non panen X yang mana panen berkelanjutan itu bisa dilakukan. Jadi kita harus menentukan kira-kira X-nya itu harus berapa sehingga si hutan tersebut yang menyediakan pohon-pohon itu dalam setiap tahun terus-menerus bisa kita panen sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, karena total jumlah pohon di hutan itu tetap, ini diasumsikan tetap ya. Artinya yang tadi itu kalau setiap yang diambil ditanami satu gitu ya. Kemudian semuanya berjalan lancar. Saya tidak tahu apakah pohon itu dia satu bibit bisa jadi bertumbuhnya banyak begitu ya. Kalau pohon tetapi semuanya diasumsikan satu-satu gitu ya, yang dipanen satu yang tumbuh satu. Nah, kemudian karena asumsi tersebut maka kita bisa menetapkan jumlahnya atau S itu sama dengan sigma dari XI di mana I-nya itu dari 1 sampai N. Nah, ini gambarannya ya. Jadi di sini ada hutan sebelum pertumbuhan menghalangi. Nah, ya, jadi di bagian sini yang non harvest vektor X, kemudian di sini keadaan setelah beberapa lama gitu ya pohonnya bertumbuh. Nah, ini kondisi hutan setelah yang tadi ditanam itu tumbuh gitu ya. Tentu saja beragam. Ada yang tumbuhnya kecil, ada yang tumbuhnya udah tinggi gitu ya. Karena kan tiap tahun berbeda. Misalkan tahun ini kita tanam, tahun depan tingginya udah segimana, tahun depannya lagi tingginya sudah segimana. Nah, pada saat pemanenan ada dua hal begitu ya. Di sini ada pohon yang diambil atau yang dipanen dan ada pohon yang tidak dipanen. Yang tidak dipanen itu biasanya karena belum memenuhi kondisi pemanenan ya. Nah,
pada saat ini diambil seperti tadi ketentuannya, jadi setiap kali ada pohon yang dipanen, ada satu bibit yang menggantikannya. Jadi di sini misal digambarkan ada 4 pohon gitu ya. Nah, nanti di sini sambil dipanen, sambil ditambahkan juga bibit-bibit sebanyak 4 buah bibit. Ya, jadilah seperti ini. Dan itu berjalan terus. Nanti pada tahun berikutnya panen lagi, yang tadinya tingginya misalkan se-X jadi X tambah 1 misalkan. Nah, pada suatu waktu tertentu tingginya sudah memenuhi untuk kondisi pemanenan, maka si bibit itu akan diambil, tapi ada tanaman yang baru. Begitu terus seterusnya. Nah, konfigurasi hutan yang diberikan oleh vektor X setelah apa namanya siap panen gitu ya, atau setelah panen. Kemudian antara panen, pohon-pohon itu tumbuh dan menghasilkan konfigurasi hutan baru sebelum setiap panen. Ya. Nah, kemudian sejumlah tertentu pohon itu diambil dari setiap kelas pada saat panen. Yang tadi itu ya sesuai dengan kondisinya. Kira-kira tentu saja setiap pemanen memiliki kriteria tertentu. Kira-kira ini sudah sesuai dengan keinginan konsumen atau tidak. Nah, pada akhirnya sebuah bibit ditanam di tempat setiap pohon yang diambil untuk mengembalikan kondisi hutan ke dalam konfigurasi awalnya. Begitu. Ya, tentu saja konfigurasi awalnya dilihat dari jumlahnya. Gitu. Dalam artian jadinya diasumsikan tidak ada yang seolah-olah tidak ada yang terambil gitu. Nah, pertimbangan terlebih dahulu pertumbuhan hutan antara panen. Nah, selama periode ini dalam kelas KI itu bisa dapat tumbuh dan berpindah ke kelas yang lebih tinggi. Yang tadi itu saya bilang untuk yang awal misalnya tahun depan tingginya udah se-X, dia masuk kategori. Nah, setelah kondisi tinggi tertentu dia sudah masuk ke kelas yang berbeda dari sebelumnya. Nah, pohon dalam kelas KI itu bisa tumbuh dan berpindah ke kelas yang lebih tinggi atau pertumbuhannya dapat terhambat karena suatu alasan. Sehingga pohon tersebut bisa jadi di tahun yang selanjutnya masih ada di kelas yang sama. Oleh karena itu, kita bisa mendefinisikan parameter pertumbuhannya seperti berikut ini ya. Jadi G itu adalah fraksi pohon dalam kelas KI yang tumbuh menjadi kelas ke I plus 1 selama periode pertumbuhan. Nah, untuk simplifikasi saja, diasumsikan bahwa sebuah pohon hanya dapat berpindah ke tinggi maksimum atau satu kelas lebih tinggi gitu ya, satu kelas lebih tinggi dalam kondisi maksimum itu dalam satu periode pertumbuhan. Dengan asumsi ini kita memiliki seperti ini nih ya, ini ada yang terlewat ya. Nah, ada yang disebut ini yang disebut dengan matriks pertumbuhan. Maaf, ini disebut dengan matriks pertumbuhan. Kemudian matriks pertumbuhan ini kita kalikan dengan vektor yang tadi, vektor non panen, diperoleh adalah Gx. Ini hanya tinggal mengalikan matriks ini dengan satu vektor itu ya. Jadi 1 min G1X1, G1X tambah 1 min Gx2. Ini karena 0 semua kan tentu saja jadi tinggal yang ininya saja gitu ya. Nah, dan seterusnya ini adalah matriksnya. Ya, nanti untuk implementasi di soal kita akan bahas di bagian akhir sekalian ya. Nah, itu permasalahan yang tadi. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan pemanenan dan penanaman kembali. Ya, jadi yang dimodelkan itu tidak hanya matriks pertumbuhannya saja, gitu, tapi bagaimana caranya kita melakukan pemanenan dan penanaman kembali. Misalkan selama panen kita menghilangkan sebanyak YI ya. YI indeks I di mana I-nya 1 2 sampai N pohon dari kelas ke I. Nah, vektor pemanenannya dilihat atau dinotasikan oleh Y. Kalau X tadi vektor non panen, ya vektor pemanenannya Y. Y1 sampai Yn. Sehingga jumlah total pohon yang diambil adalah sebanyak Y1, ya penjumlahan elemen-elemennya gitu ya, Y1, Y2 sampai Yn. Ini juga merupakan total pohon yang ditambahkan ke kelas pertama atau bibit baru setelah setiap panen. Jadi kita mendefinisikan matriks pengganti itu artinya matriks yang tadi pengganti pohonnya ya. Ini si R. Itu entry-nya adalah 111 sampai akhir. Yang lainnya adalah 0, jadi baris pertama itu 1. Kemudian dikalikan dengan Y, ini
sederhana ya, tinggal kalikan Y vektor yang tadi saja. Ini ukurannya, banyaknya barisnya tentu saja harus sama ya, sesuai dengan kriteria perkalian dari matriks ataupun vektor. Nah, diperoleh nilai RY-nya sebagai berikut, Y1 tambah Y2 sampai Yn, yang lainnya 0. Nah, itu tadi. Kemudian untuk kebijakan panen yang berkelanjutan ya, artinya yang tadi saya bilang kita masih bisa terus-menerus melakukan panen gitu ya dan memenuhi kebutuhan konsumen itu, bagaimana kita harus melakukan kebijakan atau melakukan pemanen itu secara tepat. Nah, rumus sederhananya ini sebenarnya adalah konfigurasi dari awal periode pertumbuhan itu sama dengan konfigurasi dari akhir periode pertumbuhan, kemudian dikurangi dengan hasil panennya gitu ya, pemanenannya, ditambahkan dengan banyaknya bibit yang ditanamkan seiring dengan pohon yang diambil gitu ya. Nah, atau kalau kita buatkan apa namanya modelnya secara matematis, ingat yang tadi X itu adalah vektor non panen ya, atau dalam kondisi awal adalah di awal periode begitu ya, yang belum diapa-apakan, itu sama dengan Gx. Jadi matriks pertumbuhan yang dikalikan dengan vektor non panen tadi, atau konfigurasi pada akhir periode pertumbuhan dikurangi dengan vektor pemanenan, Y tadi kan vektor pemanenan, dan penggantian, matriks pengganti yang dikali RY ini adalah mewakili ini, jadi banyaknya bibit yang diganti. Nah, ini ya secara sederhana bisa kita sederhanakan bentuknya jadi gini, ini hanya sekedar pindah ruas gitu ya, yang X sama X, yang Y dengan yang Y, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, ini untuk lebih detailnya ini dari yang apa namanya 1 min R Y, ini tuh identitas ya, identitas dikurangi R, 1 min R Y, GI min X. Ini uraiannya lebih detail lagi. Nah, selanjutnya yang menjadi masalah lagi adalah kita ingin menemukan bilangan tak negatif X1, X2 hingga Xn yang memaksimalkan YID itu adalah optimal pemanenan yang berkelanjutan. Ya, ada P2G1XI, ini adalah modelnya, jadi model untuk sustainable harvesting atau apa ya, kebijakan pemanenan berkelanjutan atau berkesinambungan. Ini modelnya, jadi bagaimana nilai X1, X2 supaya ini itu bisa maksimal gitu ya, tapi dengan syarat penjumlahan X1 sampai Xn itu sama dengan S, dan nilai dari Gx1 itu akan selalu lebih besar daripada G2X2 dan seterusnya sampai Gn-1X-1 yang nilainya itu lebih besar sama dengan. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut ada atau ditemukan begitu ya satu teorema tentang hasil panen berkelanjutan yang optimal. Nah, yang optimalnya harus seperti apa? Kalau tadi di awal kita hanya berkutat pada hasil panen berkelanjutan saja tanpa memperhatikan tingkat keoptimalannya. Nah, bunyi teoremanya adalah hasil panen berkelanjutan yang optimal adalah nilai terbesar dari PKS yang dibagi dengan 1/G1 tambah 1/G2 ditambah sampai 1/GK-1. Di mana nilai di K-nya itu adalah dari 2, 3, dan sampai N. Nilai K yang sesuai dengan nomor kelas itu yang dipanen sepenuhnya. Gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama saya rangkum lagi, kita mempelajari bagaimana kita bisa memodelkan gitu ya permasalahan pemanenan suatu pohon. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana caranya supaya panen itu bisa terus-menerus dilakukan ya. Nah, yang terakhir permasalahan yang muncul ya, tentu saja dari permasalahan itu pada akhirnya menghasilkan suatu metode begitu ya. Kalau tadi kalau dalam hal disebutnya teorema, bagaimana kita bisa melakukan panen yang optimal ya, hasil panen terus-menerus tetapi dia optimal gitu ya. Nah, itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah,
yang tadi saya sampaikan juga kita akan bahas beberapa permasalahannya. Contoh ini untuk yang belum ke sustainable panen yang berkelanjutan. Ini baru contoh permasalahan mencari vektor pemanenan. Jadi diketahui vektor tak panen, ya vektor non panen atau vektor tak panen sama saja, dan matriks pertumbuhan sebagai berikut. Jadi X-nya itu vektor tak panennya, G-nya itu adalah matriks pemanenannya. Yang diminta adalah cari vektor pemanenannya dengan asumsi bahwa pohon kelas pertama itu tidak dipanen. Ya, vektor kelas pertama tidak dipanen. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Jadi, dari asumsi di soalnya, gitu ya, kita tuliskan dulu. Jadi yang diketahui itu adalah vektor tak panennya X-nya sama dengan 10.000, 10.300 dan 1.000. 10.300 dan 1.000. 1.000 apa 100? 1.000 ya. Kemudian G-nya atau matriks pertumbuhannya itu adalah 0, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 5, 0, 1, 0, 3, 5, 0, 0, 0, 6, 5, 1. Nah, yang diketahui adalah ini. Nah, langkah pertama adalah tadi diketahui bahwa pohon kelas pertama tidak dipanen. Jadi, pohon kelas pertama ke 1 aja gitu ya. Tidak dipanen. Kemudian yang dicari adalah akan dicari vektor pemanenannya. Vektor pemanenan. Ya, agak error ini ya pensilnya. Jadi yang akan kita cari adalah vektor pemanenannya. Nah, misalkan kita perhatikan dulu asumsinya. Asumsinya adalah pohon kelas pertama itu tidak dipanen. Artinya komponen pertama dari vektor panennya itu adalah 0. Ya. Nah, dari sini kita nih artinya komponen supaya nggak terlampau ke samping gitu ya. Saya jangan tulis ininya. Nih, ini akan dicari vektor pemanenannya. Benar kan ya? Faktor pemanen. Nah, diketahui bahwa pohon kelas KI tidak dipanen. Nih, artinya komponen pertama dari vektor panen, vektor panen saya sebut saja Y ya, vektor panen Y ya, itu adalah 0. Atau Y1 sama dengan 0. Ya. Nah, kita mau mencari, ini kan karena barisnya ada 3 tentu saja akan bersesuaian ya. Jadi yang kita akan cari adalah Y2 dan Y3 atau dari kelas kedua dan kelas ketiga. Nah, selanjutnya maaf ya ini agak akan dicari Y2 dan Y3. Nah, perhatikan lagi bahwa setelah panen, vektor konfigurasi pohon yang tersisa itu adalah hasil dari pertumbuhan pohon di setiap kelas dikurangi dengan jumlah pohon yang dipanen. Ya, atau bisa dinyatakan sebagai berikut. Jadi, ingat yang tadi saya sampaikan di awal, ini tuh sama dengan GX dikurangi Y sama dengan X. Gitu ya, GX dikurangi Y sama dengan X. Nah, atau
Y-nya sama dengan GX dikurangi X. Ya, ya sementara seperti ini dulu aja ya, walaupun kita bisa ubah jadi G min I kali X. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan menghitung selanjutnya akan dihitung ini yang GX min X-nya ya, kita langsung saja. Nih, GX-nya nih. GX, jadi G dikali maaf ya, ini agak error pensilnya. GX sama dengan 0,01350,0,0,065,1. Ini dikalikan X, ini 10.000, ini 300, ini 1.000. Oke, ini sama dengan 0, kemudian ini 10.000 ditambah 0,35 dikali 300, kemudian yang bawahnya 0,65 dikali 300 ditambah yang ini 1 dikali 1000 sama dengan 1000. Nah, ini jadi hasilnya adalah 10.000 ditambah 105 ya, 105, yang ini adalah 195 ditambah 1000. Oh, ini sama dengan 0, 1, 0, 105, 11, 95. Ya, ini adalah GX-nya. Nah, yang terakhir yang mau kita cari adalah si Y-nya yang tadi ya. Y-nya sama dengan GX dikurangi X sama dengan 0, 100, 105, 1195 dikurangi 10.000, 300, 1000. Atau sama dengan hasilnya adalah 0 dikurangi 10.000, kemudian ini 105 dikurangi 300, atau 100 aja ya, 105 dikurangi 300, 195 dikurangi 1000. Ini sama dengan, karena nggak mungkin minus ya, jadi 0, atau juga diasumsikan juga dari awal ya. Jadi tadi diasumsikan bahwa komponen pertama dari vektor panen itu adalah 0 atau Y1 0, makanya kita abaikan yang atas. Kemudian yang ini adalah 99805 dan yang ini adalah 190. Jadi ini adalah vektor panen. Artinya apa hasilnya? Artinya keberlangsungan hutan ya, atau hutan itu akan terus berlanjut dan akan terpenuhi apabila kita memanen sebesar 985 di kelas kedua dan 195 di kelas ketiga di akhir periode. Gitu ya. Nanti sambil silahkan dicek lagi apa saya ada melakukan kesalahan sebenarnya. Ya, hasil perhitungannya silahkan dicek kembali. Nah, itu terkait vektor pemanennya. Kemudian kita beranjak ke permasalahan optimal. Jadi bagaimana kita melakukan pemanenan yang berlanjut tetapi juga optimal. Ya, di sini diketahui contohnya adalah untuk hutan pinus Scots di Skotlandia dengan periode pertumbuhan 6 tahun ditentukan matriks pertumbuhan sebagai berikut. Ini ada apa namanya sumbernya. Jadi matriksnya adalah sebagai berikut. Nah, misalkan harga pohon di kelas 5 tertinggi, harga pohon di 5 kelas tertinggi itu adalah 50, 100, 150, 200, dan 250. Nah, kelas mana yang harus dipanen sepenuhnya?
untuk memperoleh hasil berkelanjutan optimal dan berapa hasil tersebut. Di sini kita tuliskan dulu ya. Jadi diketahui ada matriks pertumbuhan ya yang isinya itu adalah ini 0,72, ini 0,28, 0,69, 0,31, 0,75, 0,25 di sini. Kemudian 0,77, 0,23, 0,63, 0,37, ini 100. Yang lainnya 0 ya. Yang lainnya 0. Oke. Kemudian nilai 5 kelas tertinggi itu adalah P2 sama dengan P2 50, kemudian 100, kemudian 450, yang kelima itu 200, keenam 250. Yang akan ditanyakan adalah apa namanya, optimal aja ya, kondisi optimal panen berkelanjutan optimal. Oke. Nah, dari matriks gitu ya, dari matriks yang pertumbuhan ini kita bisa peroleh bahwa nilai dari G1 ya, G1, G2, G3, G4 dan G5. Kita tahu ya G1, G1, G2, G3, G4, G5 ya. Dari matriks diperoleh bahwa nah, nilai G1-nya sama dengan 0,28. Nilai G2-nya itu adalah 0,31. Nilai G3-nya itu adalah 0,25. Nilai G4-nya itu adalah 0,23. Dan nilai G5-nya itu adalah 0,37. Ya, G1, G2, G3, G4, G5. Nah, kita mau menghitung hasil optimal untuk setiap kelas tinggi dari pohon tersebut dari kelas kedua hingga kelas ke-6. Jadi kita mau menghitung dari kelas 2 ke kelas 6. Sekarang kita hitung dulu untuk kelas yang kedua gitu ya. Nah, rumusnya yang tadi yang YID yang kedua itu sama dengan 50 dikali 1 juta ya sebentar Kalau di sini saya tulis dulu rumusnya ya supaya tidak bingung. Nah, jadi saya akan kembali yang optimal itu YID lah ya, yang optimal itu sama dengan PK dikalikan S dibagi dengan 1 per G1 tambah 1 per G2 sampai 1 per GK min 1 gitu ya. Nah, yang tadi kita sudah punya siapa ini, G1, G2, dan G5-nya udah ada. Harganya P2 sama P6 juga udah ada gitu ya. Nah, di sini untuk simplifikasi si S-nya itu asumsikan satu saja. Jadi kita buat simplifikasi satu saja. S-nya kecuali kalau diketahui ya, S itu kan tadi jumlah yang
mata panennya gitu ya. Nah, sekarang kita mau mencari untuk yang kelas kedua. Jadi YID 2 gitu ya, itu sama dengan P2S dibagi 1 per 1 per G1 ya, yang awal. 1 per G1 ya, itu sama dengan P2-nya tadi, P2-nya sama dengan 50 ya, P2-nya 50, kemudian G1-nya 0,28. Jadi ini adalah 50 dikali S. Ini asumsikan S-nya sama dengan 1. Ya, jadi 50 kali S, 50 kali 1 dibagi 1 per 0,28. Atau ini sama dengan 50 dibagi dikali 0,28 gitu ya. 0,28 sama dengan 14. Ya, kurang lebih. Itu ya 28 0,28 kali 20 ya. 14. Kemudian yang keduanya YID 2 itu sama dengan 3 itu adalah P3S dibagi 1 per G1 tambah 1 per G2 gitu ya, sama dengan P3-nya berapa tadi? P3-nya adalah 100 dikali 1 100 ya, 100 dibagi 1 per G1 tambah 1 per G1-nya adalah 0,28 ditambah 1 per berapa nih? 0,31 ini sama dengan 100 dibagi ini kita 357 ditambah 323 ya, atau sama dengan 100 per 0,8 atau kurang lebih 14,7 gitu ya. Nah, kemudian untuk kelas yang keempat, nah ini P4S per 1 per G1 tambah 1 per G2 tambah 1 per G3 sama dengan P4-nya adalah 150. Oh ya, nomor 50 ya. P4-nya 150 dibagi yang ini tambahin 6,8 lah ya, ditambah 1 per G3-nya itu adalah G3-nya 0,25 ya. 1 per 0,25 itu 4 berarti ya. Ini 25 sama dengan 100 dibagi 10,8. Ini kurang lebih 13,9. Kemudian yang satu lagi Y yang kelas ke-5 itu sama dengan P5S dibagi 1 per G1, 1 per G2, 1 per G3 tambah 1 per G4 sama dengan 150 per tadi 10,8 ya, ditambah dengan 1 dibagi 0,23 sama dengan 150 dibagi 10,8 ditambah 4,34 sama dengan bentar. Jadi P5 150 ya. Oh, sorry. Ini 150. Ini 150, ini 200 ya harusnya. Ini 200. Ini saya catat, ini harusnya 200 ya. 200, ini berarti 200 dibagi 14,14 atau sekitar 14,1. Nah, kemudian yang keenam, YID ke-6 itu sama dengan P6S 1 per G1 sampai 1 per G5.
sama dengan ini 250 dibagi ini adalah 14,14 ditambah 1/0,37. Lalu sama dengan 250 dibagi 14,14 tambah 2,7 sama dengan 250 dibagi 17,84. Ini sekitar 14 ya. Nah, berdasarkan kita bandingkan ya, berdasarkan hasil perhitungan ini, jadi YID 6 adalah 14, YID 5 adalah 14,1, kemudian yang keempat 13,9, yang ketiga adalah 14,7, kemudian Y yang kedua adalah 14. Kita lihat yang nilainya paling tinggi. Ya, kita lihat nilai keoptimalannya paling tinggi di antara semua ini adalah di 14,7. Ini yang paling tinggi nilainya. Oleh karena itu, hasil optimal yang akan tertinggi itu akan dicapai pada kelas ketiga. Ya. Jadi di sini berdasarkan uraian di atas hasil perhitungan ya. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa hasil optimal tertinggi dicapai oleh kelas ketiga. Itu ya. Jadi kita melihat mana yang lebih tinggi, kemudian kita tentukan yang nilai optimal tertinggi itu adanya di kelas yang keberapa. Gitu ya. Itu demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih memahami bagaimana mengimplementasikan metode ini, silahkan dikerjakan latihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.